המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. Kita ingin mengingatkan pada pemerintahan baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober yang akan datang agar benar-benar melanjutkan komitmen dan konsistensi sikap Indonesia membela Palestina, menolak penjajahan Israel, melaksanakan perintah konstitusi. Selamat malam. Setahun sudah Israel melancarkan agresi militer ke Gaza, Palestina. 40.000 lebih rakyat Palestina kehilangan nyawa. 97.000 lebih warga lainnya mengalami luka-luka. Korban materi sudah tak terkira. Meski demikian, belum ada tanda-tanda Israel akan menghentikan serangan. Alih-alih berhenti, Israel justru memperluas target serangan tak hanya ke Gaza, Palestina, namun juga ke Lebanon dan Iran. Mimpi jutaan orang di Timur Tengah untuk kehidupan yang aman seakan perlahan sirna. Bagi warga di perbatasan Gaza, Palestina, hidup yang tenang tanpa kekerasan yang mengakibatkan kematian atau dentuman rudal dan peluru seakan jauh dari kenyataan. Karena perang bukannya mereda, justru kian melebar kemana-mana. Sanksi dan teguran internasional seakan tak ada artinya. Mungkinkah konflik di Timur Tengah akan memicu perang dunia ketiga? Dan apa yang bisa dilakukan Indonesia guna mencegahnya? Inilah satu meja The Forum. Israel makin merajalela. Indonesia bisa apa? Setahun sudah pasukan Zionis Israel melakukan serangan di jalur Gaza, Palestina. Diperkirakan 42.000 orang tewas akibat agresi brutal IDF, Israel Defense Forces atau pasukan pertahanan Israel. Badan Kemanusiaan PBB telah mengecam serangan antara Israel dan Hamas dan mengatakan tindakan kedua belah pihak selama setahun terakhir ini merupakan sebuah olok-olok atas klaim mereka untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada minggu lalu menyatakan bahwa Israel akan memenangkan peperangan yang sudah terjadi setahun lalu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Netanyahu pun menegaskan, Israel akan terus berperang melawan militan di jalur Gaza dan Lebanon serta bersiap untuk menyerang Iran. לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה. וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. Tak hanya ke wilayah Gaza, Palestina, Israel juga memulai operasi darat di Lebanon sejak Senin pekan lalu. Di Lebanon, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 1.110 orang sejak 23 September lalu. Akibat serangan Israel ke Lebanon, sebanyak 20 warga negara Indonesia dievakuasi ke Indonesia. Evakuasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan WNI di Lebanon menyusul meningkatnya ketegangan dan konflik di wilayah tersebut akibat perang antara Israel dan Hizbullah. Proses pemulangan ini memang proses yang baik-baik dari ini karena kita perlu meyakinkan dan memastikan bahwa proses itu berjalan. Pengamat wilayah Timur Tengah menilai peran serta negara superpower seperti Amerika Serikat juga akan berdampak penting untuk mempercepat perdamaian khususnya terkait serangan Israel. Kalau justru perang ini bisa dihentikan, peranan Amerika itu besar. Ya, kalau Amerika itu mengatakan seperti Joe Biden, ini perang harus dihentikan, tapi dia kan nggak ada tindakan selanjutnya, ya, tidak ada tindakan selanjutnya. Kuncinya itu justru ada di Amerika Serikat, ya. Kalau menurut saya, karena Amerika Serikat lah yang saat ini dianggap superpower. Ketika perang Israel Hamas mencapai 1 tahun,
dan hampir 42.000 warga Palestina telah terbunuh di wilayah tersebut, Israel juga dilaporkan ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan genosida, mendapatkan nasi walkout di forum antar bangsa. Alih-alih mengurangi serangan, Israel malah seakan tak gentar dan terus memperluas serangannya di wilayah Timur Tengah. Dengan dukungan sekutu kuatnya, agresi Israel memunculkan kekhawatiran bahwa akan ada keberpihakan antar negara di dunia. Jika serangan Israel terus meluas dan melibatkan banyak negara, mungkinkah ini bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Israel makin merajalela, Indonesia bisa apa? Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Malam Pak Jailani. Di sebelah kanan saya ada Ibu Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah dan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Malam Bu Dina. Sebelah kiri saya ada pakar hubungan internasional Hikmahanto Yuwono. Malam Pak Hik. Dan di ujung sebelah kiri ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS 2019-2024, Mas Sukamta. Malam, Mas Sukamta. Malam. Baik, saya mulai diskusi dari Pak Jailani itu dulu. Pak Jailani, saya mau nanya dulu. Ada update terbaru nggak ketika Kemlu melakukan evakuasi terhadap WNI yang ada di Libanon? Seperti telah diberitakan kemarin bahwa pemerintah Indonesia sudah berhasil secara keseluruhan Pak. Kita sudah mengevakuasi sekitar 61 orang. Dan 61 orang? 61 orang, yang kemarin itu ada 41 orang Pak, terdiri dari 2 flight. Ada 20 dan 21 orang, 2 kelompok. Dan yang masih tersisa kalau tidak salah ada 116 orang lagi di Libanon. Mereka memang belum kembali atas berbagai alasan. Misalnya mereka masih sekolah di sana, mereka berkeluarga di orang sana. Jadi masih ada sebagian WNI kita yang belum pulang, tapi yang pasti KBRI telah melakukan engagement dengan mereka dan berupaya untuk melakukan evakuasi secepatnya, Pak. Yang masih tersisa masih dalam kondisi yang aman? Semuanya dalam kondisi aman, Pak. Aman. Aman. Akan dievakuasi atau tetap dibiarkan pada pilihan-pilihan bebas? Kalau mereka berkeinginan kembali, kita akan melakukan evakuasi, Pak. Jadi kalau penilaian Kemlu sekarang situasi di Libanon seperti apa sekarang? Situasi sejauh ini masih aman, walaupun kita lihat di berbagai pemberitaan bahwa serangan Israel cukup semakin lama semakin besar. Dan kita terus terang sangat memprihatinkan kondisi ini karena kita mengkhawatirkan kondisi ini akan terus meningkatkan eskalasi di kawasan dan dapat menciptakan konflik yang lebih luas. Itu kekhawatiran Kemlu? Betul, Pak. Oke, baik. Bu Dina Sulaiman, ini sudah setahun ya agresi Israel yang belum tanda-tanda akan mereda dan malah kemudian makin meluas di Timur Tengah. Apa yang Bu Dina baca dari itu semua? Ya, yang pertama perang akan terus berlanjut selama suplai logistik juga terus berlanjut. Suplai logistik ya, senjata? Senjata. Dan 80% persenjataan Israel itu datang dari Amerika Serikat. Okay. Bomnya bahkan sampai bahan bakar jet tempurnya itu datang dari Amerika Serikat. Dan selama 1 tahun ini total Amerika Serikat itu sudah kasih uang ke Israel, bantuan militer ke Israel itu 17,9 miliar US dollar. Nah, selama ini terus berlangsung, ya Israel akan terus punya amunisi untuk melanjutkan perangnya di Timur Tengah dan bahkan melebarkan serangannya ke Libanon juga sampai ke Suriah. Nah, artinya memang perlu tekanan yang lebih keras ke Amerika Serikat supaya menghentikan ini seluruh logistiknya ke Israel. Dan sebenarnya dalam sejarah dulu di tahun 80-an ketika Israel menyerang Libanon, itu Presiden Reagan hanya dengan 1 telepon bisa menyuruh Israel berhenti. Ya, artinya sekarang sebenarnya Joe Biden kalau angkat telepon untuk meminta agar Netanyahu menghentikan perang bisa, karena memang kartu trufnya ada di Amerika Serikat, senjatanya ada dari mereka. Menurut Ibu, kenapa Joe Biden tidak berani melakukan memerintah kepada Netanyahu untuk stop war? Ini karena terkait dengan politik internal Amerika Serikat yang memang sangat didominasi atau dihegemoni oleh kekuatan lobby-lobby pro-Israel, antara lain misalnya AIPAC,
Dan ketika Biden misalnya menjadi kandidat presiden, lalu anggota parlemen Amerika Serikat mencalonkan diri menjadi anggota parlemen gitu ya, para politisi, mereka kan butuh uang ya, butuh dana. Dan sebagian besar dana kampanye, sumbangan dana kampanye itu datang dari kelompok-kelompok lobbyis pro Israel ini. Oke, baik. Prof Hik, memang ada pepatah ya, si vis pacem para bellum ya. Dan Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu adalah bagian dari upaya pertahanan untuk menciptakan perdamaian. Gimana Anda melihat itu? Ya, kalau dari perspektif Netanyahu memang demikian. Dia ingin bahwa Gaza itu tidak lagi dimukimi oleh pejuang-pejuang Hamas. Bahkan anak-anak yang punya potensi menjadi pejuang Hamas 10-15 tahun yang akan datang, bahkan juga perempuan dibunuh. Karena mereka bisa melahirkan anak-anak yang nantinya akan menjadi pejuang Hamas. Nah, jadi Netanyahu mengatakan bahwa pertama sandera, tapi sandera ini sekarang dijadikan alasan pembenar untuk dia lakukan serangan. Sebenarnya ke siapa? Ke Hamas. Bahkan rumah sakit, rumah ibadah diserang semua. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa para pejuang Hamas ini bersembunyi di rumah sakit, di ini dan sebagainya. Anak-anak disuruh ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tahu masyarakat internasional, bahkan Presiden Macron baru-baru ini, beliau mengatakan apa? Ini sekarang kita harus embargo nih senjata ke Israel. Berani beliau mengatakan. Ya. Lalu si Netanyahu mengatakan apa? Shame on Macron, katanya dia bilang. Memalukan Macron itu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa kita sedang membela diri. Kita kalau nggak melakukan serangan ini, kita justru diserang, kita dihabisi. Nah kan gitu dari perspektif Israel. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif Hamas, Houthi, dan kemudian Hezbollah, mereka mengatakan bahwa enggak, pokoknya selama Israel ada di sana, di tanah Palestina, mereka harus keluar. Ini bukan yang Fatah, kalau yang Fatah kan bisa menerima two-state solution. Kalau ini enggak, mereka pokoknya harus keluar. Dan mereka ini didukung oleh Iran, dan kemudian orang banyak mengatakan bahwa ini proksi dari Iran. Karena apa? Iran pintar, dia nggak usah perang antar negara, karena itu bereskalasi. Nah tapi seperti juga Amerika Serikat mensuplai senjata ke Israel, Iran melakukan suplai senjata juga ke Hezbollah, ke Hamas, dan ke Houthi. Nah jadi kalau misalnya saya lihat seperti ini, wah ini sangat luar biasa. Bahkan kemarin pada waktu Iran sudah melakukan serangan ke Israel, Perdana Menteri Rusia datang ke Iran, seolah-olah memberi signal bahwa Amerika, Israel, kalau misalnya kamu mengkerubuti Iran, maka saya akan ada di belakang. Artinya perang ini masih akan terus berlanjut? Terus berlanjut dan bereskalasi, bukannya tidak mungkin bahwa perang ini akan menjadi pintu masuk Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Kemarin Joe Biden mengatakan bahwa dia tidak percaya Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi. Tapi menurut Joe Biden, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Amerika Serikat. Termasuk misalnya melakukan lobby ke Iran, lobby ke Israel untuk, sekarang kan Iran sudah menyerang. Sekarang kan tinggal tunggu nih Israel. Mungkin Israel dibilang sama Amerika Serikat, kamu jangan serang dulu. Tapi sekarang coba lihat, yang diserang siapa? Hezbollah. Diserang siapa? Suriah sekarang diserang. Coba kayak begitu itu. Baik. Pak Kamta, yang pernah di Komisi 1, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ya, minimal di Timur Tengah ini bisa tercipta menghentikan perang lah terlebih dahulu gitu. Kalau kita lihat dalam 1 tahun yang dilakukan oleh Israel ini, dari tujuan taktis, hampir semua tujuan taktis serangan Israel ini gagal, tidak berhasil. Tapi Israel jalan terus karena ingin mencapai tujuan strategisnya. Tujuan taktisnya soal pembebasan sandera, menghapuskan Hamas dari Gaza, so far sampai sejauh ini tidak berhasil. Tetapi mereka jalan terus karena mereka punya tujuan strategis, ingin menghilangkan ancaman terhadap negara Israel. Jalur Gaza akan dibersihkan, Lebanon akan dibersihkan, negara yang menjadi ancaman seperti Iran akan dilawan gitu. Karena mereka membayangkan sisanya itu sudah tidak menjadi ancaman bagi Israel. Nah, saya kira ini menjadi tantangan Indonesia ketika forum-forum multilateral seperti PBB dan lembaga-lembaga multilateral yang lain
itu tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena ada adik kuasa yang terlibat di situ. Adik kuasa. Saya kira selama adik kuasa terlibat, lembaga-lembaga multilateral ini pasti akan lumpuh. Oke, baik. Saya kira peran Indonesia bisa masuk kepada minilateral, ini multilateral. Oke, baik. Jadi Menlu telah bersuara sangat keras di UN, tetapi bagaimana kemudian langkah Indonesia ke depan untuk menghentikan perang, kita bahas setelah jeda berikut ini. This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Oke, Pak Jailani, sangat keras, tegas untuk stop, tapi masih berlanjut. Kok kenapa diplomasi Indonesia belum berhasil untuk menghentikan perang itu, atau apa yang terjadi sebetulnya? Mengenai berlanjutnya situasi yang terjadi di Timur Tengah tentunya bukan tanggung jawab satu atau dua negara, tapi ini merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional secara bersama-sama, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih tepatnya lagi Dewan Keamanan PBB. Kita mengetahui bahwa Indonesia telah secara konsisten menyuarakan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk bertindak sesuai kewenangannya untuk menghentikan dan berlanjutnya konflik ini. Memang kita mengetahui semua bahwa apa yang terjadi saat ini di lapangan, situasinya sangat berbeda. Konflik terus berlanjut dan sepertinya Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya. Dan saya menyadari bahwa banyak kritik terhadap Security Council, terhadap Dewan Keamanan PBB. Saya sangat sepenuhnya sepakat bahwa bagi Indonesia bahwa kegagalan Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan ini menunjukkan double standarnya banyak-banyak negara-negara adik kuasa dalam menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan kita tentunya walaupun kita cukup skeptis terhadap Dewan Keamanan PBB, bukan berarti sistem PBB ini sama sekali tidak bermanfaat. Kita mengetahui walaupun dengan segala kelemahannya PBB memiliki tantangan, tapi pada saat yang sama juga memiliki peluang. Saya ambil contoh peluang yang cukup yang perlu kita catat, yaitu paling tidak melalui Majelis Umum PBB, Palestina memperoleh pengakuan sebagai sovereign state. Ya, ini 124 negara dapat menyetujui. Disinilah kita melihat bahwa PBB juga memberikan peluang, walaupun saya mengetahui peluang itu tidak sepenuhnya sesuai harapan kita. Oke, Bu Dina, gimana melihat pernyataan Bu Menlu tadi itu? Saya pikir kata-kata sudah cukup, sudah sangat kuat, sudah sangat maksimal disampaikan baik oleh Ibu Menlu Indonesia maupun oleh para pemimpin dunia yang lain. Saya ingin menyampaikan ada satu langkah sebenarnya yang sepertinya belum banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Kalau kita lihat bagaimana dulu rezim apartheid Afrika Selatan. Ya, berdiri pas tahun 48, sama Israel berdiri juga tahun 48, dan Israel sejak bulan April 2021 itu sudah dinyatakan oleh Amnesty International sebagai rezim apartheid juga. Jadi ini equal, sesama rezim apartheid. Dulu rezim apartheid bisa tumbang di tahun 91 itu berkat boykot internasional. Komunitas internasional bersama-sama memboikot ekonomi. Karena sebuah rezim ketika ekonominya lemah pasti akan tumbang. Dan kemudian apa yang terjadi di Afrika Selatan, berdirilah pemerintahan baru yang mengakomodasi hak semua orang di tanah itu. Dan skenario ini sebenarnya banyak juga disuarakan untuk Palestina, cuma mungkin belum terlalu luas, bahwa ya kita boikot bersama dengan tujuan rezim Zionisnya tumbang, lalu dibentuk pemerintahan baru di sana yang mengakui semua hak orang-orang yang ada di sana, baik itu Yahudi, Kristen, Muslim, dan mengembalikan hak-hak orang Palestina yang terusir. Jadi serangan ini pembiaran sebenarnya?
Serangan maksudnya serangan dari Israel. Nah, Israel dalam hal ini sebenarnya ya saya pikir Indonesia selalu mengatakan two state solution, tapi kenyataannya 1 tahun terakhir itu semakin membuktikan Israel tidak ingin two state solution. Tidak ingin two state Dia solution. ingin one state solution, tapi seluruhnya adalah Israel. Oke. Nah, ketika Israel mengatakan ingin gencatan senjata, tapi di saat yang sama terus menyerang, artinya sebenarnya dia inginnya zero sum game ya, sebenarnya inginnya Gaza seluruhnya untuk Israel. Nah, artinya sebenarnya two state solution menurut saya kalau mengutip Mearsheimer itu seperti kereta yang sudah meninggalkan stasiun. Kita perlu memikirkan solusi lain yang sebenarnya sudah banyak disuarakan, yaitu one state solution tapi satu pemerintahan baru di seluruh tanah itu yang mengakui hak semua orang di sana. Dan yang paling penting mengembalikan hak-hak orang Palestina. Oke, baik Prof. Hik, two state solution atau solusi lain atau apa yang Anda bisa lihat untuk menghentikan peperangan yang memakan korban jiwa sebetulnya? Ya, kalau misalnya saya melihat ya, mohon maaf, kalau one state solution misalnya pemerintahan baru, tapi kan Hamas nggak mau, dia akan serang terus. Pasti dia akan serang terus, ya. Nah, sementara kalau misalnya Israel belum tentu dia mau kalau misalnya saya diserang terus, ya. Maka two state solution itu Israel mau two state solution kalau Hamas tidak melakukan penyerangan ke Israel. Tapi masalahnya dia tidak mau memerdekakan Palestina, ya, walaupun masyarakat internasional memerdekakan. Sama kan ketika kita merdeka tahun 45. Pengakuan dari internasional, tapi kan baru Belanda kasih kemerdekaan kita tahun 49, ya kan? Artinya apa? Kalau misalnya negara yang menduduki itu tidak mau angkat kaki dari situ, maka jangan pernah berpikir bahwa Palestina akan merdeka. Nah, kalau saya melihat konteks sekarang harusnya kita buat coalition of the willing. Itu minilateral. Jadi koalisi siapa yang mau berada di belakang kita. Untuk apa? 3 hal. Kita berpihak pada perdamaian, kita berpihak kepada kemanusiaan, dan perang itu harus dihentikan. Kalau misalnya tidak, ya selesai. Karena misalnya Pak Prabowo, memang beliau waktu itu punya keterbatasan karena masih Menhan. Tapi Menhan itu kan punya tentara. Tentara yang bisa menggelar rumah sakit dan lain, beliau kirim. Saya yakin kalau misalnya Pak Prabowo nanti menjadi presiden, dia akan melakukan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Seperti itu. Tapi gini, Prof. Hik, ICC kan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan ya pada Benyamin Netanyahu, tapi juga nggak bisa dieksekusi. Pertanyaannya, ICC itu ada jaksanya, ada hakimnya. Polisinya siapa? Siapa yang mau ngambil Netanyahu untuk dibawa ke Den Haag? Kecuali kalau misalnya Netanyahu udah jatuh, lalu kemudian dia tidak disukai oleh rezim yang berlaku pada saat itu, lalu dengan senang hati Netanyahu akan dikirim. Adililah dia di sana. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya, PBB itu udahlah, kita sulit mengharapkan, kecuali tadi retorika. Nah, tapi saya ingat pada waktu Amerika mau menyerang Irak, kan PBB dapat veto dari Perancis, sehingga nggak secure itu resolusi Dewan Keamanan PBB. Amerika buat apa? Coalition of the willing. Sekarang pertanyaan kita, kenapa kita nggak bisa buat coalition of humanity? Kan yang dihadiri oleh Pak Prabowo mewakili Bapak Presiden di Yordania adalah dalam rangka itu. Nah, sekarang kita harus gelorakan lagi untuk supaya negara-negara itu mau. Sekarang Perancis sudah ada di belakang rakyat Palestina. Karena Perancis bilang Amerika Serikat itu mikirin dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan Eropa. Lalu kemudian dia bilang kita harus sudah saatnya mengembargo senjata. Ya kan? Nah, Spanyol sudah mengakui Palestina sebagai merdeka. Irlandia. Sekarang ini bukan isu dunia Islam, tetapi ini isu global. Kemanusiaan yang harus kita selesaikan. Nah, kalau misalnya kita Indonesia bisa mengambil opportunity seperti itu di dalam konteks sekarang ini, waduh keren banget. Apalagi kalau saya melihat ya, Pak Prabowo pada waktu kecil beliau cerita, saya ini didiskriminasi, ya, masuk ke Amerika juga nggak bisa misalnya. Kan beliau bisa bilang, ini sudah waktunya negara berkembang harus muncul. Ya kan? Kalau perlu telepon Pak Joe Biden, Joe Biden, mohon maaf ya, Amerika Serikat sekarang nggak kita bisa anggap sebagai penjaga moralitas dunia. Sudah hilang semua itu. Karena apa? Dengan membiarkan tindakan yang dilakukan Israel. Baik. Pak Kamta, pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir 20 Oktober. Apa yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo dengan yang punya concern terhadap isu internasional dan bisa menghentikan atau meredakanlah ketegangan di Israel, Timur Tengah?
Ya, saya kira ini kesempatan yang sangat bagus bagi Pak Prabowo yang punya concern politik luar negeri. Saya kira profil Indonesia ini akan lebih high profile dibandingkan sebelumnya. Dan ini panggung yang sangat luar biasa besar kalau Indonesia bisa memainkan peran yang sangat signifikan. Karena memang tantangannya besar. Di situ ada negara superpower yang mungkin kita tidak mau nyinggung, tetapi ingat bahwa yang dilakukan Israel ini sekarang terisolir loh. Israel kehilangan simpati dunia, makin banyak negara yang antipati terhadap Israel dan pendukungnya. Dan itu kalau kita bisa menggalang semua negara yang punya concern yang sama, dan apalagi yang punya power, baik power politik maupun power yang lain, itu digalang oleh Indonesia secara khusus, melibatkan negara-negara yang punya peran signifikan, saya yakin tuh efeknya luar biasa. Cina saja itu bisa memaksa, tanda kutip ya, Hamas dengan Fatah duduk bareng dan terjadi kompromi di situ. Saya membayangkan kalau itu dilakukan Indonesia itu dahsyat sekali loh. Timur Tengah misalnya yang sekarang ini seperti kehilangan sopir, Indonesia bisa menjadi driver darurat di situ. Ditambah dengan negara-negara tambahan, Uni Eropa sebagian sudah lebih simpati pada Palestina, Rusia, Cina itu bisa menjadi kawan. Saya yakin itu akan mikir, sebab yang dilakukan Israel itu persis yang dilakukan oleh Hitler dulu. Israel itu akan mendirikan negara yang super rasialis, super nasionalis, dia sangat diskriminatif, apartheid, yang sangat ekstrim, lebih ekstrim daripada Afrika Selatan. Ini tidak bisa dibiarkan dengan logika umum retorika ngomong-ngomong. Ini harus dengan power yang cukup untuk katakan you have to stop now gitu. Ketika negara superpower tidak mau mengatakan stop, the rest of the world should say stop now gitu. The rest of the world bisa digalang oleh Indonesia. Kalian harus berhenti sekarang. Kalau enggak, kalian terisolir gitu. Baik kamu Israel maupun pendukungnya akan terisolir gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan, Indonesia keren tuh. Bu Dina, mungkin nggak sebetulnya Indonesia, Pak Prabowo mengambil peran yang lebih keras, lebih tegas untuk stop the war? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miris dan memilukan ya, di mana di sana terjadi peperangan yang menimbulkan banyak korban, namun banyak pihak atau negara yang seakan-akan diam. Kalau saya pribadi melihat ini dari sisi kemanusiaan ya, kita harus melepaskan konflik yang terjadi di sana itu lepas dari agama, perebutan lahan dan lainnya. Kita harus melihat dari sisi kemanusiaannya. Kita sebagai orang Indonesia kan tentunya juga paham ya, di undang-undang kita juga menjelaskan bahwa kita harus menghilangkan peperangan di dunia ini. Karena menurut saya sendiri ini bukan merupakan sebuah peperangan lagi, tapi pembantaian. Untuk seperti itu saya rasa cukup jauh ya. Sudah pasti terjadi. Saya semoga tidak ada perang yang pecah lagi. Kemungkinan ada ya. Kita harapkan tidak terjadi ya. Ada kemungkinan. Untuk perang tidak bakal terjadi sih. Itulah reaksi sejumlah warga Indonesia soal perang yang belum kunjung berakhir. Bu Dina, kalau kita bicara perang ya, Presiden Jokowi pernah ke Ukraine ya untuk menghentikan perang dan kemudian juga belum sepenuhnya berhasil, dan kemudian agresi Israel juga belum sepenuhnya berhasil. Apa yang harus dilakukan lagi oleh Pak Prabowo nanti setelah terpilih resmi sebagai Presiden di 20 Oktober nanti? Ya, mungkin jawaban saya mulai dari apakah orang-orang Palestina berhak untuk berjuang. Menurut resolusi PBB nomor 37/43 tahun 82, bangsa yang sedang diduduki oleh kekuatan asing itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Itu kata-katanya, perjuangan bersenjata itu kan hak menurut resolusi itu. Artinya apapun yang dilakukan, apapun yang diperlukan untuk mencapai hak itu juga legal. Nah, sekarang pilihan untuk Indonesia.
pilihan Indonesia itu kan sama dengan pilihan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa sedunia. Gimana sih caranya untuk menghentikan perang ini? Dan frontnya ada banyak. Orang Palestina berjuang meraih haknya dengan perjuangan bersenjata, kemudian di PBB, forum PBB diplomasi terus jalan, kemudian masyarakat sipil juga terus berjuang melakukan aksi demo, terutama orang-orang di Amerika Serikat berjuang mendekati anggota parlemen Amerika Serikat supaya tidak lagi mendukung Israel. Nah, Indonesia mau pilih yang mana ini? Kalau Indonesia memilih untuk tetap di dua sisi ini ya, diplomasi, bantuan kemanusiaan, padahal front yang lain itu saat ini jauh lebih penting, terutama front yang untuk melakukan perjuangan kemerdekaan ini. Cuma memang ada resiko besar di sini. Misalnya kita lihat bagaimana Iran selama puluhan tahun diembargo karena menyuplai senjata ke para pejuang Palestina. Suriah mengalami agenda perubahan rezim selama 10 tahun terakhir, itu juga karena menyuplai bantuan senjata logistik ke para pejuang Palestina. Apakah resiko ini bisa diambil oleh pemerintah kita? Nah, itu pertanyaannya di situ. Cuma kalau saya optimisnya, dunia sekarang kan tidak unipolar lagi, sudah multipolar. Dan Indonesia tidak perlu khawatir lagi, misalnya takut ditekan oleh Amerika Serikat, misalnya karena ada polar yang lain, ada Rusia, ada China, dan kerjasama selatan-selatan juga semakin menguat, sehingga sebenarnya yang tadi disampaikan Prof, upaya untuk membentuk coalition of the willing itu potensinya besar, karena Amerika Serikat tidak menghegemoni lagi seperti masa-masa yang lalu. Pak Jailani, dalam pandangan Anda sebagai seorang diplomat karir, apa sih sebenarnya langkah yang diambil oleh Indonesia, pilihan-pilihan tadi, apa yang sebaiknya diambil? Terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa bagi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina itu merupakan ruh kebijakan luar negeri kita. Kenapa ini merupakan ruh? Karena kita mengetahui bahwa ini merupakan amanat konstitusi. Tadi sudah dikatakan amanat konstitusi pertama adalah kita menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan ingin menghentikan segala kekerasan yang dilakukan Israel karena sesuai amanat konstitusi, yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia guna menunjukkan perdamaian dunia. Jadi bottom line-nya adalah menciptakan ketertiban dunia dan dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian. Dan satu hal yang ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama ini kita sudah melakukan semuanya, Pak. Tadi dikatakan bahwa di PBB kita sudah banyak melakukan banyak hal, tapi tidak dampaknya belum terasa. Itu betul sekali, Pak. Tadi saya sekali lagi saya tegaskan bahwa memang banyak kekecewaan kita bagaimana Dewan Keamanan gagal menyelesaikan persoalan ini, tapi hal ini bukan berarti menyurutkan upaya Indonesia untuk memanfaatkan forum PBB. Karena semua negara, seluruh dunia masih berpandangan bahwa melalui PBB kita harus melakukan satu hal, langkah-langkah konkret di masa mendatang. Kemudian mengenai ide-ide unilateral ataupun mekanisme alternatif, hal itu juga sudah kita lakukan, terutama terhadap melalui OIC. Sebagaimana diketahui, OIC beberapa waktu yang lalu telah membentuk sekelompok kecil beberapa negara Arab dan beberapa negara Islam, yang negara yang non Arab yang dilibatkan hanya Indonesia dan Turki setahu saya, dan hanya ada 7 negara. Kita melakukan misi diplomatik ke berbagai negara guna mengupayakan dukungan dari berbagai negara, terutama dari great powers. Dan saya yakin bahwa di masa mendatang bahwa komitmen ini akan terus dipegang oleh pemerintah yang akan datang. Dan saya yakin bahwa kita akan terus konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Iya, oke, baik. Rafiq, walk out di forum internasional sudah memberikan bantuan kepada Palestina sudah. Ya, membantah pernyataan dari Benyamin Netanyahu juga sudah. Lalu apalagi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah, menghentikan perang itu dulu, karena korbannya terlalu banyak sebetulnya. Oke, yang pasti adalah politik luar negeri kita kan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak akan berada di belakang Hamas. Kita tidak akan berada di belakang Fatah. Ibu Menlu mengatakan bahwa keberpihakan kita adalah pada rakyat Palestina.
Bedakan antara rakyat Palestina dengan Fatah atau Hamas. Ya, satu itu. Kedua, Indonesia dalam rangka menjalankan politik luar negeri bebas aktif ini, dia memegang teguh masalah perdamaian. Seperti tadi dikonstitusikan ya, kita ikut dunia. Di dalam ketertiban dunia. Dalam konteks seperti itu, maka kita harus bilang dengan negara-negara Arab ya di Timur Tengah, udahlah, jangan kita berpihak Hamas atau Fatah. Karena sekarang coba kita lihat nih, Iran menyerang misalnya, tapi Arab Saudi dan teman-teman apa yang dilakukan? Gak ada. Memang Arab Saudi bilang kita akan membuat coalition, global coalition untuk memerdekakan Palestina. Itu sudah dilakukan. Karena apa? Kita terus dipecah. Begitu. Nah, Indonesia ini adalah negara yang netral. Kita bisa mengatakan bahwa saya nggak akan berpihak pada Hamas atau Fatah. Yang saya keberpihakan saya adalah perdamaian. Dan yang kedua adalah keberpihakan saya adalah kepada kemanusiaan. Ya kan? Jadi kita harus, misalnya Pak Prabowo minta supaya orang-orang Palestina yang muda-muda datang ke Indonesia, belajar di kampus-kampus Indonesia, di Unhan. Ya, untuk apa? Jangan sampai peperangan ini membuat mereka tidak bisa mengenyam pendidikan. Dan ketika suatu hari nanti mereka dapat kemerdekaannya, itu bodoh semua. Kan kita sudah memikirkan jangka panjang. Begitu. Nah, jadi kalau menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, pertanyaannya adalah apakah kementerian dan lembaga ini willing untuk melakukan seperti itu? Ya, dan kalau menurut saya memang yang harus menjadi leader di depan adalah Kementerian Luar Negeri. Ya, harus bicara. Iya. Karena tapi kan masalahnya gini, kalau Kementerian Luar Negeri itu nggak punya rumah sakit, nggak punya ini. Tapi Kementerian Pertahanan punya. Punya pasukan yang bisa dimobilisir. Ya kan? Jadi kalau menurut saya sebenarnya masih banyak yang kita bisa lakukan. Namun demikian yaitu harus ada komitmen tinggi bahwa kita harus melakukan. Oke, baik Pak Kamta gimana? Kalau ini dibiarkan terus perang, dampaknya bagi Indonesia akan jadi seperti apa sih ini? Baik, ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa besar sebetulnya. Karena ketika perang ini tidak berhenti, akan ada delegitimasi yang sangat luar biasa terhadap negara-negara besar kontributor PBB. Jadi lembaga-lembaga seperti PBB menjadi tidak efektif dan tidak punya peran, kehilangan gigi, itu akibat dari Israel yang tidak mau mendengarkan seruan PBB. Jadi ada delegitimasi yang sangat luar biasa. Ini akan menimbulkan presiden yang sangat luar biasa untuk terciptanya ketertiban dunia di masa yang akan datang. Nah, sehingga ini sebuah taruhan bagi bangsa-bangsa sebetulnya. Dan disinilah sebetulnya peran PBB, peran Indonesia di kancah dunia untuk menciptakan perdamaian ini. Saya menduga kalau Israel ini dibiarkan terus-menerus, ini akan terbentuk satu dikotomi baru dunia nanti. Satu. Yang kedua, memang selain urusan perang, Indonesia mestinya bisa lebih proaktif. Bukan hanya menyediakan rumah-rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang sakit, tetapi generasi baru Palestina ini perlu kita pikirkan dengan sangat serius. Sebab mereka sekarang tidak bisa belajar, mereka padahal perlu belajar. Saya mendengar anak-anak muda Palestina itu di tengah gempuran Zionis Israel, tentara-tentara yang brutal ini, mereka punya willingness yang sangat luar biasa untuk belajar. Tapi mereka tidak punya fasilitas. Nah, Indonesia sebetulnya bisa mengambil peran itu. Mendidik anak-anak Palestina. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih jauh dari trauma perang dan di masa depan itu punya lebih peaceful mind ya. Tidak menjadi orang-orang yang trauma terhadap perang. Oke, baik. Banyak orang yang khawatir bahwa jika perang ini tidak selesai, ada ancaman atau bayangan terjadinya perang dunia ketiga. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di satu meja The Forum, Pak Abdul Qadir Jailani. Kalau melihat
perkiraan Pak Jalani, jika eskalasi dan perang ini tidak kunjung selesai, apakah terbuka terjadinya orang khawatir dengan perang dunia ketiga sebetulnya? Berbicara tentang kemungkinan perang dunia ketiga, saya tidak mau berspekulasi terlampau jauh, tapi yang dapat saya katakan bahwa kemungkinan munculnya konflik yang lebih luas. Konflik yang lebih luas. Skalanya bisa bermacam-macam, mungkin di tingkat regional, bahkan mungkin lebih luas lagi, dapat saja terjadi apabila eskalasi dapat terus berlangsung. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kita ketahui kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, jelas Israel menerapkan strategi apa yang disebut dengan escalation dominant strategy. Dia berpandangan bahwa dengan melakukan eskalasi dan dia tahu dia dominan, dia mengharapkan pihak musuhnya akan mengurangi tindakannya. Itu asumsinya. Namun kenyataan di lapangan bisa berbeda. Bisa berbeda. Perbedaan ini bisa terjadi karena bisa saja para pihak ini miskalkulasi. Dalam sebuah konflik, semua pihak itu saling berkomunikasi. Karena saya cukup yakin Pak, bahwa semua pihak pada dasarnya tidak menginginkan ada konflik yang terlampau besar, Pak. Mereka berkeinginan tujuannya tercapai tanpa konflik yang terlalu besar. Walaupun pada saat yang sama mereka tetap menggunakan strategi eskalasi, Pak. Namun potensi miskalkulasi sangat tinggi. Ini yang kami khawatirkan. Apa yang harus dilakukan? Dan tentunya pertanyaan yang selalu muncul yaitu apa yang dapat Indonesia lakukan. Satu hal lagi Pak yang ingin saya tekankan di sini bahwa ketika berbicara hal konflik yang seperti itu, tentunya hal ini bukan merupakan tanggung jawab satu atau dua negara Pak. This is a collective responsibility. Saya katakan collective responsibility. Walaupun Amerika Serikat seorang sendiri pun belum tentu dia mampu mencegah terjadinya perang yang lebih besar Pak. Kenyataan di lapangan sudah menunjukkan. Oleh karenanya menurut saya kita harus terus mendorong di berbagai forum termasuk dalam sistem yang ada yaitu sistem PBB dengan segala tantangan dan peluangnya karena hanya itu yang kita miliki saat ini Pak. Oke, Bu Dina, gimana analisa Anda? Ya, baik. Perkiraan perang akan meluas itu kuncinya sebenarnya sekarang ada di Israel. Seandainya Israel melakukan serangan ke Iran dan Iran kemudian melakukan langkah-langkah yang sudah dia persiapkan. Apa itu? Memblokade Selat Hormuz dan kemudian menyerang aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Kita tahu pangkalan militer Amerika Serikat ada di beberapa negara Teluk. Nah, seandainya Selat Hormuz ditutup, 20% minyak lewat sana akan terhambat, artinya ekonomi global akan terganggu dan kita orang Indonesia juga akan kena. Kenapa? Karena kita net importer minyak. Artinya kita bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang lebih berdampak lagi. Kita berterima kasih selama ini Kementerian Luar Negeri sudah luar biasa memperjuangkan di forum-forum internasional, memberikan bantuan kemanusiaan juga. Tapi ada hal yang masih perlu ditambah menurut saya. Yang pertama adalah memberikan tekanan ekonomi. Kita tahu meskipun kita nggak punya hubungan bilateral langsung, tapi perdagangan ternyata jalan terus. Dan kemudian lembaga-lembaga negara ternyata ada juga yang masih impor persenjataan atau alat spy dari Israel. Nah itu kan perlu disinkronkan ya. Kita betul-betul mau membela Palestina secara komprehensif atau tidak. Berarti tekanan ekonomi itu juga perlu dilakukan sebagaimana salah satunya yang dilakukan oleh Kolombia. Bagaimana dia menghentikan ekspor batu baranya ke Israel. Nah kemudian yang kedua yang penting juga dilakukan oleh Indonesia adalah memimpin gerakan yang tujuannya memberikan tekanan ekonomi ini. Karena memang kalau sendirian memang tidak cukup, tapi tetap ada dampaknya. Tapi kalau bisa bersama-sama minimalnya secara nasional di Indonesia dulu. Baik, Prof. Hik, gimana perkiraan Anda? 4 skenario. Pertama, Israel menang. Israel menang lawan Palestina. Lawan Palestina, lawan Iran, Hamas, bukan Palestinanya, Hamas, Houthi dan kemudian juga Hezbollah. Nah, kalau misalnya mereka menang, katakanlah begitu, kriterianya 3. Pertama, Sandra dibebaskan. Kedua, mereka akan menghilangkan anasir-anasir Hamas. Dan yang ketiga, menjadikan Gaza seperti di tepi barat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Palestina bisa menang. Artinya kalau ada kekompakan dari Hamas, Fatah, dan kemudian yang lain-lain, mungkin aja bisa menang. Ya. Yang ketiga, nah ini, Amerika Serikat bersedia menjewer atau tidak Israel. Karena saya melihat ya, yang punya kunci untuk menghentikan perang ini ada dua, Amerika Serikat dan Israel sendiri. Amerika Serikat, kalau misalnya kan sebentar lagi ada pemilu, Pilpres. Kalau misalnya dimenangkan oleh Kamala Harris, mungkin masih dengan pemikiran seperti Joe Biden. Tapi kalau misalnya dimenangkan oleh Donald Trump, maka Donald Trump akan mengatakan kita serang dulu Iran karena itu menjadi biang keroknya. Nah, itu akan mengeskalasi perang justru. Jadi kuncinya di Amerika Serikat. Yang kedua, kuncinya di Israel. Karena saya udah melihat bahwa perang ini bukan perang rakyat Israel melawan Palestina, karena di dalam negeri mereka juga berkonflik, berbeda pendapat, beradu argumentasi. Tapi ini kan gara-gara Netanyahu. Netanyahu merasa bahwa saya sudah diserang. Lihat aja Amerika Serikat, ketika dia diserang oleh Jepang, dia jatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Masa saya nggak boleh? Kira-kira kan seperti itu. Proporsional atau tidak? Ya kan? Nah, jadi kalau Netanyahu bisa diturunkan, koalisi dan lain sebagainya di parlemen di Israel setuju untuk menurunkan, karena banyak rakyat Israel mengatakan begini, dengan adanya serangan-serangan justru kata membahayakan kita. Kenapa membahayakan kita? Karena kalau kita pergi ke luar negeri, orang marah sama Israel, yang paling dekat adalah mereka-mereka yang jadi warga negara Israel yang jadi timpaannya. Nah, itu yang kita harus dengungkan. Kalau adik-adik di sini, pokoknya banyakkan aja, viralkan segala macam-macam. Bukannya tidak mungkin di Israel itu mereka juga diembargo informasi. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, kalau misalnya Coalition of Humanity ini berhasil untuk menjadi penyelamat muka, saving faces. Jadi kan kita bilang nih demi kemanusiaan kita harus hentikan. Israel bilang, ya sebenarnya saya mau bisa perang terus, tapi saya berhenti nih. Kenapa? Karena ada seruan dari Coalition of Humanity. Sebaliknya juga dari Hamas dan lain sebagainya. Kita sudah stop dulu deh. Coalition of Humanity. Kita nggak mau rakyat Palestina yang jadi korban lebih besar lagi, lebih banyak. Atau misalnya mereka nyerang Hezbollah, tapi yang kena orang-orang sipil di Lebanon. Misalnya seperti itu. Kan kemanusiaan. Jadi kalau kita kedepankan kemanusiaan, kita bisa menjadi penyelamat muka dari mereka yang berperang. Pak Kamta, gimana kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga dan upaya mencegahnya? Kalau terjadi perang dunia ketiga, dan saya tidak ingin terjadi, ini akan menjadi the worst scenario. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu melahirkan Israel. Kalau terjadi perang dunia ketiga, itu akan menjadi akhir dari Israel. Saya percaya itu. Kenapa? Israel dalam kondisi yang stabil Timur Tengah, itu bisa memukul kelompok-kelompok yang menjadi pengganggunya dengan aman. Tapi kalau terjadi eskalasi yang besar, Israel belum teruji ketahanan militernya, politiknya, ekonominya, mengatasi eskalasi yang besar konflik di Timur Tengah. Nah, kalau itu terjadi, kemampuan Israel akan tertarik sangat luar biasa luas, dan itu akan menjadi awal kehancurannya. Saya percaya itu, saya yakin itu. Nah, sehingga dugaan saya, Amerika akan mencari cara dengan segala cara untuk melakukan deeskalasi. Sehingga perang dunia ketiga itu tidak akan terjadi. Kecuali ada orang-orang gila yang akan memicunya dengan senang hati, dengan happy. Baik Pak Kamta, Prof. Hik, Bu Dina, dan Pak Jailani telah bergabung di satu meja di forum. Berbagai kehancuran dalam setahun tragedi Gaza ini seharusnya mengingatkan dunia bahwa jalan perang dan kekerasan menyengsarakan semua pihak. PBB, pemimpin dunia harus mengambil langkah bersama untuk menghentikan peperangan dan menghadirkan perdamaian adalah tanggung jawab dunia. Kemerdekaan Palestina adalah sebuah keniscayaan. Demikian satu meja di forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.